Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Muhammad Abdillah dan teman saya Arif Mardatila dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Dagang dengan materi Hukum Perikatan. Nah, baik, langsung saja saya ingin menjelaskan tentang yaitu berkaitan dengan pengertian dari hukum perikatan. Nah, hukum perikatan merupakan suatu hal yang terjadi akibat antara hubungan orang yang satu dengan orang yang kedua atau pihak yang satu dengan pihak yang kedua, yang mana penyebab terikatnya ini terjadi karena dua hal. Itu pertama bisa terjadi karena perjanjian, kemudian yang kedua bisa jadi terjadi karena undang-undang yang sebagaimana telah diatur undang-undang. Nah, untuk perikatan secara umum, secara luas, sebagaimana perikatan ini sebenarnya tidak hanya berkaitan tentang harta kekayaan saja. Nah, terkadang orang hanya mengetahui perikatan ini hanya tentang harta kekayaan saja, seperti kayak pinjam meminjam, jual beli, dan aktivitas mengikat antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Nah, kemudian yang kayak seperti diatur oleh undang-undang seperti kelahirannya bayi, yaitu hubungan keterikatan antara seorang bayi tersebut dengan orang tuanya. Nah, maka itu telah juga diatur oleh undang-undang. Itu yang di luar dari sebuah perjanjian. Nah, dalam sebuah perjanjian, terkaitan dari sebuah perjanjian ini terdapat pihak yang satu dan pihak yang kedua, yang mana pihak yang satu itu yang berhak menuntut sesuatu. Nah, ini disebut sebagai pihak kreditur. Kemudian yang kedua yaitu ada pihak yang menjadi sebagai memenuhi tuntutan dari sesuatu tersebut. Nah, ini disebut dengan istilah yaitu debitur. Nah, antara kreditur dan debitur ini mempunyai hak dan kewajibannya. Nah, ini yang menjadi penyebab akibat hubungan hukumnya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adanya sesuatu yang menjadi perjanjian atau yang perikatannya tersebut, yang mana ini disebut dengan istilah prestasi. Nah, prestasi ini maksud dari prestasi ini adalah objek perikatan yang mana sesuatu yang wajib dan istilahnya harus dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur tersebut. Nah, yang mana prestasi menurut pasal yang dijelaskan pasal 1234 BW, prestasi dapat berupa yaitu pertama memenuhi sesuatu, yang kemudian kedua berbuat sesuatu, yang ketiga yaitu tidak berbuat sesuatu. Memenuhi sesuatu yaitu memenuhi sesuatu yang telah diperjanjikan. Kemudian yang kedua berbuat sesuatu yaitu melakukan sesuatu seperti melakukan pembayaran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu ini adalah tidak melakukan sesuatu yang di luar dari perjanjian. Nah, misalnya tidak ada diperjanjikan maka tidak untuk dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pengaturan hukum perikatan. Nah, pengaturan hukum perikatan ini sebagaimana itu telah diatur di dalam buku 2 BW, mana juga terdapat di pasal 1233, yang mana disebutkan bahwasanya itu baik itu terjadi karena sebuah persetujuan dan undang-undang. Nah, sebagaimana di makalah juga sudah dicantumkan dan dijabarkan, yang mana pengaturan hukum perikatan itu pengaturannya terdiri dari 18 bab dan dimana ditambah dengan titel ataupun bab 7A dengan sistematika sebagai berikut, yaitu bab ke-1 yang mana itu tentang berkaitan dengan perikatan pada umumnya. Itu tentang pengaturan apa itu, misalnya kayak perikatan itu terjadi karena apa? Karena perjanjian dan undang-undang. Nah, itu tercantum di
bab tersebut. Kemudian bab yang kedua itu tentang perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian itu apa saja, mulai istilahnya dibagi ataupun diperjelas. Kemudian yang di bab ketiga tentang perikatan-perikatan yang timbul karena undang-undang. Nah, itu apa-apa saja. Kemudian yang bab keempat itu tentang hapusnya perikatan. Apa menjadi penyebab hapusnya perikatan apa saja. Nah, kemudian ini dirincikan bahwasannya bab 5 sampai dengan uh, bab bab ke 17, bab 5 sampai ke bab 17 itu ditambah dengan bab ke 7A. Nah, ini dari pasal 1475 sampai dengan 1864 tentang perjanjian-perjanjian khusus. Nah, ini yang diatur tentang perjanjian khusus itu apa-apa saja. Nah, kemudian di dalam bab 1 sampai dengan bab 4 itu merupakan ketentuan umum. Sedangkan bab ke-5 sampai dengan bab ke-17 itu ditambah dengan bab yang ke-7A ini merupakan ketentuan khusus yang merupakan perjanjian bernama ketentuan umum. Nah, di dalam bab 1 sampai dengan bab 4, nah itu tersebut berlaku untuk semua perikatan baik yang bernama maupun yang tidak bernama. Nah, berlakunya di sini ini tidak diatur, maksudnya ini berlakunya di sini yaitu ketentuan-ketentuan umum tersebut terhadap perikatan-perikatan khusus tersebut dibatasi sedemikian rupa. Kan perikatan juga dibagi lagi, dan yang seperti kayak perikatan khusus. Nah, kan ada undang-undang yang mengatur yang perikatan umum. Nah, jika di dalam sepanjang tidak diatur di dalam secara khusus peraturannya tersebut, maka mengikuti dari undang-undang yang umum tersebut. Nah, sebagaimana dengan asas hukum yaitu lex specialis derogat legi generali. Nah, hukum khusus istilahnya itu kesimpulannya adalah jika ada hukum umum maka digunakan, dan kemudian keluar hukum khusus ataupun timbul hukum khusus maka digunakan hukum khusus. Hukum umum menyampingkan hukum khusus. Hukum khusus menyampingkan hukum umum. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dan asas-asas perikatan. Nah, sumber hukum perikatan ini terdapat di dalam pasal 1233 KUH Perdata. Ini dinyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. Nah, makanya perikatan bersumber dari perjanjian undang-undang, namun perikatan juga dapat bersumber dari seperti jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini merupakan hukum ataupun keputusan dari hakim yang terdahulu. Nah, ini digunakan untuk hakim ataupun dipakai sebagai suatu putusan untuk hakim yang kedepannya jika menemukan suatu hukum atau permasalahan tersebut kembali. Nah, kemudian selanjutnya yaitu asas-asas hukum perikatan, yaitu ada 4. Asas terbuka, yang mana artinya bahwa setiap orang mempunyai kebebasan membuat perjanjian apa saja. Nah, antara orang yang satu dan orang yang pihaknya satu dengan pihak yang lainnya itu bebas membuat perjanjian apa saja. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak bertentangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, maka harus masih dalam sekitaran undang-undang yang telah diaturkan. Nah, kalau seandainya di luar dari undang-undang, nah maka harus sesuai dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, sepanjang itu tidak melakukan suatu istilahnya kemudaratan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu asas konsensual. Di sini sebutkan bahwasanya yang mana jika dalam suatu kontrak telah dibuat, dia telah sah dan mengikat secara penuh. Nah, maka ketika sah dan secara penuh telah dilakukan, maka itu terjadinya sebuah mengikat antara pihak yang satu dengan pihak yang kedua secara penuh. Nah, kemudian selanjutnya itu ada asas Pacta sunt servanda. Nah, bahwa Pacta sunt servanda berarti janji itu mengikat. Nah, yang mana ketika seseorang melakukan janji maka itu merupakan suatu hal yang mengikat.
Nah, di saat sah oleh para pihak mengikat, para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut harus menjalankan atau harus melakukan sesuai dengan telah dilakukan kontrak tersebut. Kemudian selanjutnya asas obligator, yang mana menentukan jika suatu kontrak telah dibuat, para pihak telah terikat. Jika telah dibuat maka telah terikat. Tetapi keterikatan ini hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban. Nah, tidak dengan suatu prestasinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas. Saya akan lanjutkan dengan teman saya yaitu Arif Mardatillah. Saya Arif Mardatillah akan menjelaskan bagian yang kedua, yakni poin syarat-syarat perjanjian dan akibat hukumnya. Yang pertama, syarat-syarat perjanjian. Sebagaimana disebutkan bahwa hukum perikatan dapat terjadi karena dua hal, yaitu perjanjian dan undang-undang. Oleh karenanya, suatu perikatan memiliki syarat-syarat agar suatu perjanjian itu dianggap sah secara yuridis formal. Menurut ketentuan pasal 1328 Kitab Hukum Perdata, disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu A. Sepakat, artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Yang kedua, B. Artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus sudah dewasa, sehat akal dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu, yakni cakap. Yang ketiga, suatu hal tertentu, artinya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian harus tertentu, tidak-tidaknya harus ditentukan oleh jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan dan diperhitungkan. Yang keempat, suatu sebab yang halal, artinya bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat. Ya. Yang keempat, suatu sebab yang halal, artinya bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang lebih yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai ketentuan hukum. Selanjutnya, macam-macam perikatan. Berikut macam-macam perikatan. Poin yang pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu. Dalam pasal 1235 sampai dengan 1238 KUH Perdata, dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termaksud kewajiban yang berutang untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya sebagaimana bapak rumah tangga yang baik sampai pada saat penyerahannya. Yang kedua, perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1239 sampai dengan pasal 1242 KUH Perdata. Yang ketiga, perikatan bersyarat. Perikatan yang timbul dari perjanjian dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat. Perikatan murni adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak digantungkan pada suatu syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi pasti, belum pasti terjadinya. Perikatan dengan syarat tanggal, yaitu apabila syarat peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi maka perikatan dilaksanakan, sedangkan perikatan yang syarat batal yaitu suatu perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Selanjutnya, perikatan manasuka. Dalam perikatan ini, objek prestasinya ada dua macam barang. Dikatakan manasuka karena debitur boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan, tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Selanjutnya, perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan tanggung-menanggung atau tanggung rentang dapat terjadi apabila seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur terdiri dari beberapa orang tersebut tanggung-menanggung aktif.
Selanjutnya, perikatan yang dapat dan tidak dapat. Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi apabila barang yang menjadi objek prestasi dapat atau tidak dapat dibagi timbangannya. Dengan ketentuan pembagian tersebut tidak boleh mengurangi ikat dari prestasinya. Selanjutnya, perikatan dengan ancaman hukuman. Dalam perikatan ini dimuat suatu ancaman hukum terhadap debitur apabila ia lalai tidak memenuhi kewajibannya. Syarat-syarat ancaman hukuman tersebut termaksud untuk memberikan kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, hapusnya perikatan. Menurut ketentuan pasal 1381 BW, terdapat 10 cara hapusnya perikatan, yaitu: pertama, pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hukum perikatan adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela. Dengan dipenuhi prestasi itu, perikatan menjadi hapus. Yang kedua, penawaran. Pembayaran tunai diikuti dengan penitipan penyimpanan. Yang ketiga, pembaruan hutang atau novasi. Hal ini terjadi dengan jalan penggantian hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dan dengan kreditur baru. Yang keempat, perjumpaan hutang atau kompensasi. Dalam hal ini terjadi karena adanya perjumpaan hutang debitur kreditur secara timbal balik dengan melakukan perhitungan. Yang kelima, percampuran penghutang. Hal ini terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur menjadi sesuatu yang dan terjadi secara hukum. Hapusnya perikatan karena percampuran hutang ini adalah demi hukum secara otomatis. 6. Pembebasan hutang. Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum di mana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Dengan kata lain, kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pemenuhan perikatan. Yang ketujuh, musnahnya barang. Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau helm hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka perikatan menjadi hapus. Kedelapan, pembatalan perjanjian. Hal ini terjadi apabila suatu perjanjian batal demi hukum, maka tidak ada perikatan yang lahir karenanya. Sebagai konsekuensi, tidak ada perikatan hukum yang hapus. 9. Berlakunya suatu syarat batal. Hal ini terjadi apabila suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa yang belum dan tidak tentu akan terjadi. 10. Lewat waktu atau daluarsa. Lewat waktu atau daluarsa menurut pasal 1948 BW adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan hebatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Baiklah, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.